Oke, selamat sore semuanya. Sore, wah, selamat datang Mas John di Unsur ya. Iya, Ini pertama kali ke Unsur, Mas? pertama kali. Oke. Jadi Pertamax. Oke. Terima kasih teman-teman semua yang sudah datang ke pembukaan pameran sporadik ini. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Dani, saya yang akan menjadi moderator untuk pembukaan sederhana ini ya Mas ya. Jadi kita akan bincang-bincang sedikit supaya teman-teman nanti bisa lebih mudah untuk melihat maupun menikmati pameran dari Mas John Hafid di sini. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sedikit bahwa diskusi ini diadakan dalam rangka program publik dari pameran sporadik. Pamerannya adalah pameran tunggal dari Mas John Hafid. Ini juga karya-karya ini semuanya didatangkan dari ini. Kemudian pameran ini juga dikuratori oleh Mas Antoni Ismail sebagai kuratornya yang menulis teks juga yang terpampang di kaca tersebut. Kemudian saya juga berterima kasih untuk Unsur yang sudah mengadakan pameran ini termasuk diskusi sore hari ini. Sebelum itu saya izin memperkenalkan Mas John Hafid terlebih dahulu, meskipun saya rasa pasti teman-teman sudah banyak yang tahu Mas John Hafid ya, karena selalu ada di mana-mana nih Mas. Oh enggak juga. Tapi saya izin perkenalkan sedikit untuk teman-teman yang mungkin baru hadir supaya juga bisa menyimak. John Hafid ialah seorang fotografer yang berbasis di Jakarta dengan ketajaman mata yang tajam untuk menangkap momen-momen mentah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kepekaan vintage yang telah membentuk pandangannya tentang dunia sejak kecil, ia menangkap momen-momen yang terasa abadi. Potret jujur tentang orang-orang dan tempat-tempat yang seringkali terabaikan. Sebagai seorang fotografer, Anda akan sering menemukannya menjelajahi lingkungan pecinan, berlama-lama di tempat pangkas rambut tua atau menjelajahi pasar basah. Bahkan saat tur di luar negeri bersama bandnya, White Shoes and the Couple Company, di dunia yang semakin modern, John memotret untuk melestarikan jiwa yang lama dan keindahan vintage dimanapun ia menemukannya. Jadi teman-teman, mari kita sapa bersama Mas John hari ini. Terima kasih Mas sudah datang. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk membuka kegiatan ini. Oke. Sebelumnya Mas John, ketika kemarin saya dikontak Mas Iwan begitu ya untuk memoderatori diskusi kali ini gitu. Terus kemudian saya mempelajari tentang Mas John gitu. Saya rasa ini pameran yang menarik sekali gitu karena ini juga saya rasa pertama kali gitu di Unsur ada pameran yang membahas tentang jamur gitu ya Mas. Yang di luar fokus-fokus manusia gitu. Mungkin Mas John mau menjelaskan sedikit Mas pameran ini seperti apa dan Ya, memang awalnya ini pameran ini karya ini dibikin bukan untuk pameran ya memang. Karya ini dibikin untuk dalam rangka Tokyo Fashion Week 2024 di Tokyo bulan Maret kemarin. Jadi saya bersama seorang desainer asal Bali namanya Heaven Tanu Direja. Dia akan melakukan pagelaran fashion show di Tokyo dan kita kepikiran gimana kita mau bikin pattern dari sesuatu gitu. Terus ya terbentuklah ini. Jadi kita coba dari makanan dan makanan ini juga dari buah-buahan, khususnya buah naga. Terus ada juga yogurt, tahu, brokoli, terus campur-campuran cat. Terus habis itu mutiara yang bulat-bulat ini juga. Jadi kita coba gimana ya kalau kita busukkan makanan ini, apakah tumbuh jamur yang awalnya sih tumbuhnya menurut kita keren ya, liar. Terus tapi kita belum coba fotoin, cuma foto pakai handphone aja. Terus yuk bikin lagi yuk yang serius yuk. Malah yang serius nggak seliar yang awal gitu. Iya, justru agak aneh mungkin kita nggak tahu juga kan masih coba-coba ya. Mungkin apakah durasinya, apakah suhunya, apakah makanan itu ternyata ada pengawetnya kan kita nggak tahu gitu. Apakah kondisi tangan kita ketika mencampurkan semua itu dalam keadaan bersih atau kotor kan kita nggak tahu. Sempat juga cobain ini biar banyak bakteri, pegang-pegang uang kertas dulu yang busuk. Habis itu kita pegang bahan makanannya gimana ya gitu, kayak gitu-gitu. Jadi masih sampai sekarang sih juga masih nggak tahu ini kayak gimana, rumusnya bagaimana ya nggak bisa ketebak gitu. Mau diulang lagi yang sama juga nggak bakal bisa gitu. Saya rasa merespon itu tuh saya suka sekali sebenarnya pameran seperti pameran kali ini gitu. Iya. Karena
itu menurut saya cocok banget dengan karya-karya Mas John sebelumnya yang memang banyak spontanitas. Terus seperti tadi di profil mungkin membahas sesuatu yang sering kali terabaikan gitu kan. Ini kan sesuatu yang hal-hal kecil yang mungkin orang pun itu enggan ya untuk membahas fungi. Bahkan seingat saya Mas John tadi juga sempat ngobrol bahwa Mas punya ketakutan dengan fungi gitu, kayak wah saya tuh nggak nyaman dengan jamur gitu, tapi malah berani membuat karya seperti ini. Iya, memang ketika melakukan pemotretan ini, setelah kita mengembangbiakan jamur ini ya istilahnya, kita taruh di wadah, terus habis itu di plastik wrap, kan lembab ya, jadi begitu dibuka itu memang sangat bau, aromanya tidak sedap ya. Mungkin hanya kalau di foto kelihatannya biasa aja, tapi ketika proses produksinya lumayan takut juga. Ini kalau jamurnya kehirup tumbuh di paru-paru bagaimana ya gitu. Terus memang saya sendiri takut jamur ya, bahkan saya kemana-mana bawa bedak. Jadi kalau misalnya nanti udah keringatan apa-apa, saya bedakin biar nggak berjamur. Cuma memang ini proses ini memang saya mencoba melawan rasa takut ya, demi ini ya gitu. Saya coba lawan gitu. Kalau untuk karya yang ada di yang vertikal ini Mas, ini karyanya diuji cobanya pada buah apa ya Mas, atau makanan apa? Maksud sama yang semua itu ada buah naga, hampir sama. Cuma memang kita bikin beberapa wadah, terus habis itu di crop jadi kayak seperti ini gitu. Jadi kayak misalnya dalam segini, saya coba ngambil point of view yang segini aja, sekecil ini atau gimana gitu. Jadi nggak semuanya gitu. Nggak semuanya langsung ini ya. Dan juga tadi ketika teman-teman mungkin udah ada yang tadi sempat order juga di unsur di depan, di situ ada juga karya ada cover dari vinilnya ini ya, di Adams ya Mas ya. Itu kan juga menggunakan karya ini Mas. Kira-kira bisa diceritakan kah Mas, kira-kira apakah memang ini sesuatu yang dimulai bersamaan untuk membuat cover vinil dari The Adams tersebut, atau memang awalnya dari spontanitas malah disukai banyak orang terus wah jadi cover aja nih kayak gitu? Iya, memang sporadik ini agak tidak terduga ya, memang sesuai dengan judulnya sporadik acak ya. Jadi memang awalnya dimaksudkan untuk fashion show, habis itu tiba-tiba ada teman saya Gibran melihat ini boleh nih kita bikin pameran gitu. Terus ketika setelah pas pameran tiba-tiba ini bisa nih buat cover single terbarunya di Adams yang ska gitu kan. Ya, jadi emang acak aja memang gitu, kebetulan aja gitu. Jadi emang nggak direncanakan, emang ini nanti difoto untuk cover album ini, enggak memang. Lebih memang kerja ini ya, pure ya, emang kesukaan gitu untuk mencari objek-objek baru. Iya. Awalnya yang penting ya kita coba, kita suka, dan biasanya pasti ada orang lain yang suka juga gitu biasanya. Oke. Sebelum ke pameran ini sebenarnya saya kemarin juga sempat melihat beberapa karya foto dari Mas John yang lain gitu, dan beberapa karya-karya yang lain yang sempat saya temukan termasuk pameran sebelumnya itu saya melihat karya-karya Mas John yang mungkin sangat antroposen gitu, sangat membahas tentang manusia dan segala topik-topik sekitarnya gitu kan, bahkan sebelumnya membahas tentang gelagat lain-lain. Nah kira-kira apakah pergeseran dari karya-karya yang muncul dari Mas John ini akan memang menunjukkan interest baru dari Mas John tentang mikroorganisme kah, atau seperti apa Mas? Ya benar, memang dari dulu saya juga suka motret manusia dan tempat-tempat yang menurut saya kayak diabaikan gitu ya. Menurut saya manusia, khususnya orang tua, itu sangat objek yang paling menarik buat saya. Jadi kalau saya mau foto apapun itu harus ada manusia di dalamnya itu. Misalnya mau foto ruangan atau mau suatu tempat. Jadi karena itu memberikan jiwa, soul ya di foto itu. Nah untuk kali ini juga memang agak aneh, memang di luar kebiasaan. Tapi setelah dipikir-pikir pas kita ngobrol sama Anthony Ismail sebagai teks kuratorial, dia juga mencari-cari ini apa ya persamaannya, pasti ada sesuatu. Coba dia bertanya, terus dia datang ke tempat saya, terus dia lihat barang-barang. Ternyata dia melihat persamaannya benang merah adalah pola gitu. Mungkin sebelumnya saya pola manusia gitu kan ya. Sekarang ini juga pola juga, tapi bukan manusia, tapi sama-sama makhluk hidup ya.
tapi benang merah adalah pola gitu ternyata gitu. Menarik. Kalau dari pola-pola yang Mas John sukai gitu Mas, yang mungkin beberapa kali ada di karya foto-foto Mas John, kira-kira apakah ada pola-pola lain Mas yang mungkin Mas juga tertarik yang seperti fungi ini gitu Mas, tapi yang mungkin Mas belum coba. Siapa tahu mungkin di sini teman-teman jadi bisa mengerti selera Mas John seperti apa sih dalam mungkin sebagai fotografer gitu ya Mas. Iya, iya. Jadi memang kita ternyata kita selalu amazed sama hal-hal yang hal yang jauh gitu mungkin. Bukan jauh ya, hal yang kita jarang lihat. Gitu. Misalnya kita udah tiap hari ngelihat ini, jadi kita udah mengabaikan itu gitu. Tapi kalau kita melihatnya lebih dari sudut pandang berbeda, atau misalnya kalau dari sini kan kelihatannya biasa, begitu kita dekatkan misalnya dari sini ternyata berbeda, ini kita bisa melihat pori-pori atau melihat sesuatu. Jadi mungkin itu yang berikutnya, mungkin itu ya maksudnya melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda mungkin. Jadi kalau misalnya kalau di kamera secara teknis ya mungkin mengganti lensa atau apa, mungkin jadi makro ataupun lebih wide, mungkin karena kan mata manusia kita kan lihatnya kayak gini, misalnya lensanya kalau teknis 28 mili apa 35 mili, mungkin dengan lensa yang berbeda jadi tertangkap kamera juga berbeda, jadi terus orang-orang yang melihat juga wah ini jadi beda ya gitu. Pakai mikroskop kan juga beda kan, kita nggak mungkin melihat, kalau sehari-hari kita pakai mikroskop kita udah biasa mungkin, tapi kan ini kan nggak biasa gitu. Jadi mungkin ke berikutnya ya mungkin seperti itu ya, tapi kan belum tahu. Dan hal-hal kayak seperti itu biasanya munculnya spontanitas dari interaksi kita, berinteraksi dan bertemu dengan orang lain biasanya gitu. Oke, terima kasih Mas John. Mungkin di sini sebelum kita bergeser untuk bisa menikmati pameran ini lebih lagi, mungkin dari teman-teman yang hadir di sini, bila ada yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk satu penanya mungkin, bila mungkin ada yang ingin ditanyakan saat ini gitu. Mungkin ada dari teman-teman? Atau kalau belum, saya juga ada pertanyaan nih Mas. Ya. Kira-kira dari pameran sporadik kali ini gitu Mas, apa sih ekspektasi dari Mas John ke depan gitu ya? Ekspektasinya adalah ini. Jadi selama sekarang kan kita pameran awalnya sih pengennya bikin buku ya, karena kalau pameran kita misal pameran seminggu 2 minggu, setelah 2 minggu itu pamerannya udah hilang gitu, selesai. Tapi kalau kita bikin buku itu kan karyanya itu yang jalan kemana-mana. Nah sekarang untuk sporadik harapannya mungkin treatmentnya seperti musik ya, kayak atau band dari kota ke kota lain gitu. Jadi bisa, jadi orang-orang yang di kota-kota yang lain juga bisa menikmati secara langsung, karena kalau melihat dari foto sama lihat langsung dengan instalasi-instalasi ini impresinya berbeda gitu. Sama kayak kita lihat orang di foto dan kita ketemu langsung itu impresinya berbeda. Apalagi kalau sudah ngobrol, mungkin kalau kalian bisa berinteraksi, itu kan impresinya akan berbeda lagi gitu. Asik. Jadi di sini teman-teman mungkin yang punya ruang lain di luar Surabaya Mas ya, yang tertarik untuk bekerja sama dengan Mas John ini bisa jadi di roadshow-kan gitu Mas ya, puter-puter ke tempat-tempat lain. Menarik. Setelah ini kita akan bisa melihat karya ini lebih dekat teman-teman. Jadi sebelum kita menutup ini, saya ingin berterima kasih sekali lagi untuk Mas John untuk kedatangannya ke Surabaya, ke Unsur, dan untuk pameran sporadik ini. Setelah ini teman-teman dipersilahkan untuk melihat karya ini lebih dalam. Kemudian teman-teman juga nanti bisa langsung ngobrol dengan Mas John selagi Mas John hadir di sini. Kemudian sedikit menginfokan saja, untuk pameran sporadik ini juga memiliki beberapa program publik yang akan berjalan besok. Besok akan ada spinning dan griff across ya Mas ya? Iya. Itu besok jam 6 dan itu free untuk publik, jadi teman-teman silakan besok bila ingin hadir lagi. Kemudian hari Minggu ada vakansi senja bersama Mas John Nafid, Mas Herman Dasmanto dan Mbak Anita Silvia, yang mana nanti akan berjalan mengelilingi Surabaya dari Unsur sampai ke Pasar Keputaran. Nanti teman-teman yang tertarik untuk mendaftar bisa juga menghubungi melalui Instagram maupun menghubungi teman-teman dari Unsur di sini. Ya. Mungkin itu sedikit informasi untuk teman-teman. Sebelumnya mungkin dari Mas John ada kata-kata untuk menutup diskusi ini Mas? Tidak ada sih. Jadi karya ini
nggak cuma pamerannya nggak cuma di ruang ini aja, sebelah juga ada ya Mas ya. Jadi ada satu lukisan di sebelah, dan di sebelah situ dekat pintu masuk juga ada satu lagi akrilik. Jadi gitu. Terus sama ya selamat menikmati aja. Siap. Terima kasih banyak Mas John untuk waktunya sudah berkenan Sama-sama. untuk mengadakan diskusi ini. Kemudian terima kasih juga untuk Unsur yang sudah mengadakan pameran dan program ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya Dani dan di sini ada Mas John. Kami pamit untuk undur diri. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore.